mengharapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada Sabtu menjelang siang ini kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini untuk menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif serta hal-hal yang sangat bermanfaat. Selanjutnya salam dan selawat kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diutus Allah ke permukaan bumi ini untuk mengangkat kita dari lembah yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, dari lembah yang hina dina ke padang kemuliaan, dari zaman kebodohan pada zaman yang penuh kebijaksanaan. Baik, yang saya hormati Bapak Pemateri Adinda Syahid Nur Wahid SPD MPD, yang saya hormati Ketua Umum Formasi Forum Mahasiswa Penerima Beasiswa Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Saudara Sahrul, yang saya hormati panitia dan seluruh panitia yang ada dalam kegiatan ini, dan spesial kepada para mahasiswaku yang hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi SAM Oke. Ada seratusan, hampir 200 orang. Mudah-mudahan dari 10 orang itu benar-benar serius mengikuti kegiatan ini, bukan sekedar untuk ikut-ikut saja. Ini sangat penting. Ya, baik. Kenapa kegiatan ini menurut saya sangat penting? Karena SAM Oke, ya, jadi alasannya khususnya kepada angkatan 2022 ya, angkatan 2022 ini sebenarnya di awal waktu kita mulai masuk di kampus, sejak awal Pak Dekan sudah mengatakan bahwa semua mahasiswa baru itu dilaksanakan perkuliahannya secara daring. Ya, secara daring. Namun karena pertimbangan lain, saya mencoba berkonsultasi dengan Pak Dekan untuk ada satu mata kuliah yang dilaksanakan secara luring. Nah, ini faktanya sekarang harapan kami ada satu dilaksanakan secara luring. Kenapa kita laksanakan secara luring? Bahwa agar supaya mahasiswa ini ada interaksi sesama temannya. Nah, itu. Mahasiswa juga mulai mengenal kampus secara real di kampus. Tapi dari 9 mata kuliah, selebihnya atau 8 atau 9 mata kuliah, 7 mata kuliah itu dilaksanakan secara daring. Nah, kenapa tetap ada daring? Faktor-faktor para mahasiswa ini mengenal lebih jauh tentang penggunaan aplikasi teknologi dalam proses pembelajarannya. Tentu adik-adik atau anak-anakku selama SMA itu sudah menggunakan banyak aplikasi, ya tentu Google Meet, Zoom, mungkin WhatsApp, mungkin Google semua fasilitas-fasilitas di sekolahnya. Nah, ketika Anda menjadi mahasiswa, Universitas Negeri Makassar memiliki satu learning management system yang kita sebut dengan SAM Oke. Apa itu SAM Oke? SAM Oke adalah singkatan dari System and Application Management Open Knowledge. Nah, kebetulan ini agak mirip-mirip dengan namanya Pak Rektor, tapi forget it that. Yang penting bahwa aplikasi ini adalah sebuah sistem e-learning yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Makassar. Tentu
2 pekan pertama ini mungkin ada yang sudah mulai menggunakan sudah mulai berlaku itu sama Saya bertanya, bagaimana ini? Nah, saya kemarin bicara kepada pengurus formasi, silakan pengurus formasi laksanakan kegiatan ini, undang Bapak Pemateri untuk membicarakan bagaimana bagaimana menggunakan SAM-OK ini, apa fitur-fiturnya dan sebagainya. Perlu Anda tahu bahwa pemateri kita kali ini adalah pengembang SAM-OK itu sendiri. Mereka yang banyak tahu, beliau banyak tahu tentang kegiatan bagaimana penggunaan SAM-OK itu. Jadi tidak salah ketika panitia menghubungi beliau, menunjuk beliau atau memandat beliau atau memohon kesediaan beliau untuk membicarakan bagaimana sistem SAM-OK yang ada di Universitas Negeri Makassar. Oleh karena itu, kami berharap atas nama pimpinan jurusan, berharap semua peserta yang hadir di dalam ruang virtual ini betul-betul menyimak dengan baik SAM-OK seperti apa menggunakannya, penggunaan SAM-OK ini. Dicatat memang kalau ada coba memang ke Pak Pemateri, beliau itu ahli, beliau yang banyak mengajar SAM-OK ini. Nah, sebagai apresiasi, saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang telah menyediakan melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi adik-adiknya mahasiswa angkatan 2022. Tak lupa juga kepada Bapak Pemateri, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya di tengah kesibukan beliau yang sangat amat padat, masih meluangkan waktu untuk memberikan ilmu bagaimana pelaksanaan SAM-OK ini. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Selamat kepada teman-teman semua. Harapannya silahkan menyimak dengan baik dan terima kasih kepada pengurus formasi yang telah mengurus sedemikian rupa sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Terkhusus kepada moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan saya tutup sambutan saya pada hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas yang disampaikan. Baik Bapak Ibu dosen serta seluruh partisipan yang kami hormati, selanjutnya kita melangkah pada sesi pemaparan materi sosialisasi SAM-OK. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa LMS SAM-OK merupakan learning management system yang digunakan Universitas Negeri Makassar dalam mengelola pembelajaran secara daring. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswi baru yang sedang melaksanakan perkuliahan daring mungkin menjadi tantangan tersendiri untuk beradaptasi menggunakan LMS SAM-OK. Namun masih banyak mahasiswa-mahasiswi baru yang mengalami kendala dalam penggunaan LMS SAM-OK. Nah, bagaimana sih cara dan solusinya jika ada kendala seperti pada LMS SAM-OK? Langsung saja akan dibahas langsung oleh salah satu dosen di jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Bapak Muhammad Syahid Nurwahid, SPD MPD. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Baik, apakah suara saya kedengaran? Iya Pak, terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Ketua Jurusan DTIK, Dr. Mustari S. Hamada MP. Terima kasih atas waktunya membuka dan memulai memberikan sambutan menyemangati para mahasiswa. Yang kami hormati pula adik-adik Ketua Umum Forum Formasi Penerimaan Mahasiswa, kemudian ketua panitia serta anggota-anggotanya yang sudah bekerja keras ini sehingga kegiatan sosialisasi SAM-OK ini dapat berlangsung. Terlebih lagi kepada
mahasiswa baru yang kami banggakan juga, angkatan 2002 ya, yang mungkin di JTIK itu ada totalnya 16 kelas itu antara JTIK dan Ekom. Baik, sebelum mulai, mari kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kesempatan kesehatannya diberikan kita kesehatan di era endemi sekarang, agar dapat berkumpul mengikuti sosialisasi ini sama Oke pada hari libur gitu. Nah, salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan yang patut kita contoh. Oke, adik-adik sekalian, sebelum memulai atau menampilkan, mungkin saya izin Pak Kajur, ini saya tidak sempat buat PowerPoint-nya, jadi mungkin kita langsung demo saja di aplikasi. Nanti misalnya di akhir kita akan buka sesi tanya jawab terkait penggunaannya. Baik, sebelum memulai mungkin saya menjabarkan seingat saya, jadi LMS kita itu, Learning Management System kita di UNM itu sebenarnya punya sejarah juga sebenarnya. Jadi ini di awal tahun 2006 sebenarnya itu kita sudah memiliki Learning Management System yang namanya elearning.unm.ac.id. Saat itu telah dikembangkan pada tahun 2006. Nah, pada tahun 2019 itu nama itu diganti menjadi lms.unm.ac.id. Nah, ini juga beberapa dosen, meskipun belum semua dosen menggunakan, tapi kita di UNM itu sudah menggunakan LMS. Nah, itu bertahan sampai hingga tahun 2020. Nah, sejak memasuki awal perkuliahan semester ganjil di tahun 2020 itu, UNM kemudian melaunching Learning Management System dengan nama SYAMOKE. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kajur, itu SYAMOKE adalah System and Application Management Open Knowledge. Seperti itu. Jadi kita sekarang di UNM itu masih sudah menggunakan yang namanya SYAMOKE. Cuman memang kalau kalian mungkin nanti akan pelajari, jadi SYAMOKE itu dibuat dari teknologi Moodle. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa teknologi untuk mengembangkan sebuah LMS, diantaranya Moodle. Nah, kita di UNM itu menggunakan Moodle. Kebetulan saya termasuk dalam tim pengembangan SYAMOKE yang kita di UNM itu ada sebenarnya salah satu dosen di FIP namanya Pak Hartoto, itu sebenarnya yang yang lebih menguasai atau mengembangkan, karena beliau sudah tergabung di Spada Dikti se-Indonesia gitu dalam mengembangkan Learning Management System. Nah, itulah yang menjadi dasar atau sejarah dari SYAMOKE, LMS kita di UNM hingga sampai sekarang. Nah, mungkin ini sebenarnya SYAMOKE itu sudah ada panduannya, dosen dan mahasiswa. Mungkin saya telah mengirim ke panitia, mungkin di share di chat ya panitia link panduannya ya. Jadi panduan itu dapat di-download di link ataukah di SYAMOKE itu. Panduan untuk mahasiswa. Nah, itu yang menjadi panduan kita dalam menggunakan SYAMOKE. Boleh dibaca, boleh di-share panitia. Nah, oke. Mungkin setelah di-share, saya izin share screen.
sudah kelihatan ya? Ya, sudah Pak. Oke, saya ya baik. Saya izin kalau kalian dengar anak bayi nangis itu gara-gara anak saya. Baik, kita lanjut. Jadi Syam Oke itu dapat kita akses di syam-oke.unm.ac.id. Mungkin kalian sudah melihat ini yang di atas syam oke.unm.ac.id. Mungkin sudah familiar dengan ini. Nah, kalau kita masuk ke dalam situ, maka pertama kali ditampilkan adalah list aplikasi yang menjadi dasar ataukah penunjang dalam System and Application Management Knowledge Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini sebenarnya sudah ada helpdesk yang nantinya akan ke grup. Jadi ada helpdesk untuk dosen, ada helpdesk untuk mahasiswa. Ini kayaknya akan masuk ke grup Telegram yang di sana sudah banyak mahasiswa yang sudah gabung. Oke, nah di sini pada intinya yang kita gunakan di manajemen kita adalah hanya dua, learning management system dan course management system. Seperti itu. Yang lain itu adalah hanya penunjang-penunjang seperti aplikasi Merdeka Belajar, Permata Sakti, BKD, Edom. Kita fokus di dua ini. Nah, di kita mahasiswa baru itu harusnya itu sekarang sudah ada NIM-nya ya. Mahasiswa baru itu harusnya sudah ada NIM dan akun SIA. Nah, kemarin juga yang menjadi kendala itu mungkin dari adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang lulus di KIPKA karena belum memiliki NIM. Tapi saat sekarang ini kayaknya harusnya sudah semua memiliki NIM sehingga masing-masing itu sudah memiliki akun seperti itu. Nah, akun SIA itu dapat kita gunakan untuk login ke dalam course management system dan learning management system. Kita coba masuk di course management system dulu. Nah, kalau kita pertama kali login atau mengklik course management system, itu harusnya kita disuruh login terlebih dahulu. Ini karena saya sudah pernah menggunakan login atas nama ini, maka otomatis akan masuk. Cuman ketika kita ingin login, harusnya itu kita diarahkan ke tampilan ini, tampilan login. Kita dapat memilih sebagai mahasiswa, kemudian mengisikan username dan password sesuai dengan akun SIA. Jadi jangan lupa, saya sampaikan juga bahwa login, tapi masih memiliki password yang default. Biasanya kan default itu maba, kemudian fakultasnya baru maba tahun angkatannya. Nah, kami menginformasikan bahwa silahkan diedit atau diganti passwordnya. Kenapa kami mengarahkan seperti itu? Karena bisa jadi antara teman atau yang lain atau siapapun yang mengetahui password defaultnya itu hanya bermodalkan NIM kalian itu bisa login masuk dan akan dirusak ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab mencoba login. Jadi sekali lagi, apalagi kita belajar di jurusan informatika dan harus mengenal yang namanya security, sehingga password yang mudah ditebak itu kita perbarui seperti itu. Oke. Nah, kalau kita sudah login masuk ke dalam, yang pertama kita lihat itu adalah tampilan ini, dashboard. Nah, kami juga telah jadi mungkin kalau kalian masih ingat, Bapak Rektor itu selalu menginformasikan
di apa ya, di pas PKKMB, kemudian saat juga berada di PKKMB teknik dan di JTIK dulu, itu beliau menginformasikan bahwa setiap mahasiswa itu akan memiliki akun SSO seperti itu. Akun SSO ini adalah akun WiFi ID. Kalau kalian mengenal WiFi ID, produknya Telkom, itu Indonesia atau dimanapun terdapat SSID dengan WiFi ID gitu, atau WiFi dengan nama WiFi ID, itu kalian bisa gunakan akun ini seperti itu. Nah, nanti akun ini akan muncul di sini, di username-nya. Ini kebetulan tidak muncul karena bisa jadi mahasiswa ini tidak aktif, yang saya contohkan. Tapi kalau kalian sudah membayar, sudah aktif, itu harusnya muncul seperti ini. Password dapat dilihat dengan mengklik tombol lihat ini. Kalau misalnya kalian tidak memiliki, contoh misalnya seperti ini ya, akunnya ini ternyata ini tidak ada akunnya yang muncul. Tetapi kalian sudah bayar SPP, kalian wajib memperoleh akun ini. Caranya bagaimana? Kalian dapat mengakses ataukah mengchat ataukah menghubungi ICT. Boleh via langsung datang, ataukah bisa juga bisa juga melalui helpdesk ataukah di Instagram seperti itu. Nanti mungkin ada sosialisasi lagi terkait dengan akun itu. Cuman ini saya sampaikan sebagai tampilan awal dari mungkin untuk melihat mata kuliah yang sedang kita program itu ada di mata kuliah reguler. Di mata kuliah reguler seperti di MK reguler. Nah, ini adalah mata kuliah yang diprogram oleh mahasiswa ini. Seperti itu. Oke. Nah, ketika mungkin kalian dapati mata kuliah yang berada di sini, tapi tombol masuknya itu tidak ada, ataukah ataukah mata kuliahnya ini tidak bisa diklik seperti ini kan bisa diklik ya. Kalau kalian dapat di akun kalian tidak bisa diklik, itu silahkan hubungi dosen untuk dibuatkan kelasnya seperti itu. Harusnya ketika kalian menggunakan atau kuliah daring, itu harusnya sudah ada. Kalaupun ternyata tidak ada, tidak bisa diklik, maka silahkan menghubungi dosen. Nah, ada juga kendala itu dari sisi mungkin yang penerima kita, karena belakangan baru KRS, sementara perkuliahannya sudah dimulai. Kalau kalian tidak bisa masuk ke dalam kelas, silahkan menghubungi dosen pengampu mata kuliah agar di-enroll. Itu adalah istilah yang hubungi dosennya. Kalau misalnya paham cara mengenrollnya, kalaupun tidak diinfokan ke kami, saya atau Kodi di enroll seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi selanjutnya ini kan sudah muncul nih, harusnya sudah paham sih sampai sini. Untuk masuk menuju ke mata kuliah, dua caranya. Kalian boleh langsung masuk di sini, contoh seperti ini. Klik masuk, diarahkan ke mata kuliahnya. Atau kalian boleh langsung login ke LMS-nya. Boleh langsung login ke LMS. Boleh langsung login ke LMS. Itu terserah. Mau pilih yang mana terserah. Tapi pada dasarnya sama aja. Oke. Nah, contoh ya kayak gini. Ini mahasiswanya dengan NIM 2004075 dan
ya, itu ketika saya masuk ke keterampilan dasar mengajar di SD, mata kuliahnya, ini kebetulan kayaknya mahasiswanya di SD. Nah, kalau tampilannya seperti ini, berarti ini di bawah ada tandanya. You cannot enroll yourself. Jadi kalian belum di-enroll masuk ke course ini. Kalau tampilannya seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, itu tadi. Silahkan menghubungi dosen pengampu mata kuliah agar di-enroll masuk ke kelas ini. Oke, saya sudah paham. Kemudian kita coba yang sudah di-enroll. Nah, kalau tampilannya seperti ini, berarti itu sudah di-enroll. Kalian sudah di-enroll dan bisa mengakses materinya. Cuman, di mata kuliah ini, kebetulan ini adalah mata kuliah studio seni musik. Nah, kebetulan di mata kuliah ini belum ditambahkan oleh dosen pengampu. Jadi, kalau tampilannya seperti ini, silahkan ditunggu atau boleh juga diinfokan ke dosen pengampu untuk mengupdate materi dan lain-lain. Jadi kita belajarnya melalui ini. Oke, kita belajarnya melalui Samoke dan seperti ini tampilannya. Nah, coba kita cari yang sudah ada mata kuliahnya. Ini kayaknya. Agak loading. Jadi mata kuliah yang telah ada, telah dibuat itu harusnya bisa di sini dan akan memunculkan materi yang telah diupdate oleh dosen. Seperti ini. Ini contoh yang telah diupdate dan diperbarui oleh dosen di pembelajaran perusahaan. Ini pengantar kuliahnya dan lain-lain, nanti kita jelaskan. Oke. Ini sampai di sini dulu tentang CMS. Jadi di CMS itu yang perlu kita perhatikan itu di kelas MK reguler, di menu MK reguler. Nah, adapun panduannya ini ada sebenarnya di menu ini, panduan sama dengan yang dikirim mungkin di chat di Zoom ini. Silahkan dibuka. Ini udah boleh kalian download dan oke, itu di sisi CMS. Di CMS yang perlu diperhatikan adalah MK reguler. Oke, nah kita lanjut sebenarnya ke LMS-nya. Nah, ini yang saya bilang ini adalah fokus template yang digunakan adalah template model seperti ini. Ini akun yang sama yang tadi yang kita buka di CMS. Nah, seperti ini. Nah, untuk list data-data kalian belum lengkap, CMS di LMS ingin mengubah profil termasuk foto, ya data-data yang lain, itu boleh diupdate di sini. Klik ke menu profil seperti itu. Kemudian di sini akan menampilkan data-data kalian, course yang telah diambil seperti itu. Kalau kita ingin mengedit, ini ada di user detail, kemudian ada edit profil. Edit profil, kalau sudah ini silahkan diedit data-data yang ingin diupdate. Contoh kayak namanya ada yang keliru, kemudian username-nya, name-nya tidak mungkin ya. Name dengan nama itu tidak bisa diubah karena ini sifatnya permanen. Ini langsung ke SIA. Kalaupun ada yang merasa data ini salah, silahkan menghubungi operator SIA untuk diubahkan. Yang bisa diubah itu adalah email dan lain-lain. Termasuk foto profil. Ini kita dapat mengupload foto profilnya dengan mendrag foto masuk ataukah mengklik di sini kemudian memilih
file-file foto yang telah ada seperti itu. Oke, kemudian jangan lupa update profil di bawah. Kalau seperti itu sudah dilakukan, harusnya profilnya sudah terupdate seperti itu. Oke, nah selanjutnya bagaimana mengakses mata kuliah, bagaimana mengikuti mata kuliah kalau misalnya jika misalnya data-data atau perkuliahannya ini bisa dilakukan. Nah, oke, kita fokus di sini sekarang. Jadi contoh aja mana tadi? Ada beberapa item sebenarnya di dalam LMS yang perlu kita gunakan yang untuk menunjang perkuliahan. Oh ya, perlu kami sampaikan bahwa perkuliahan kita itu sebenarnya kalau daring ya, kalau daring itu ada dua sebenarnya. Perkuliahan sinkronus. Jadi kalau sinkronus itu adalah perkuliahan yang memang tatap muka tapi masih daring. Contohnya kalau kita ingin melakukan pembelajaran video conference melalui Zoom, melalui Google Meet dan lain-lain, itu sifatnya adalah sinkronus. Seperti yang dilakukan sekarang ini sifatnya adalah sinkronus. Bertatap muka tapi masih dalam keadaan daring. Kemudian ada juga yang diistilahkan asinkron. Asinkronus itu pembelajaran yang berdasar ke LMS. Ada kegiatan-kegiatan di LMS yang kita buat. Contoh misalnya dosen itu sudah mengupload materi atau video pembelajaran atau apa gitu, mahasiswa dapat mengintip, mahasiswa dapat mempelajari dengan mandiri seperti itu. Jadi perkuliahan tetap dilakukan, tetapi tidak bertatap muka langsung dan tidak menggunakan video conference seperti itu. Nah, harusnya ketika dosen ingin melakukan sinkronus atau asinkron itu harusnya disampaikan terlebih dahulu. Apakah di pertemuan misalnya pertemuan kedua atau ketiga itu kita asinkron ataukah kita sinkronus? Pasti ada informasinya ke dosen seperti itu. Nah, untuk mengakses perkuliahan itu di tampilan ini sebenarnya section-sectionnya atau bagian-bagian dari perkuliahan. Nah, contoh di sini ada yang pertemuan 1 sampai 2, ada pertemuan 3, ada pertemuan 4, 5, ada pertemuan 6, 7, TS dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini adalah section yang akan memandu kalian di bagian mana sekarang tugas atau materi yang bisa diakses. Karena misalnya di sini kita sudah pertemuan ke 1 atau 2. Berarti kita melihat pertemuan ini, mempelajari pertemuan ini. Seperti itu. Nah, adapun komponen-komponen yang dapat kita gunakan di SAM itu banyak sebenarnya. Banyak. Pengantar perkuliahan, silahkan dibaca. Biasanya di pengantar itu dosen akan menampilkan sapaan, kemudian dosen pengampunya, kemudian deskripsi mata kuliah, banyak juga dosen yang menampilkan fotonya di sini, capaian pembelajaran, materi, bobot penilaian, buku rujukan dan lain-lain, sampai ke RPS. RPS itu dapat dilakukan. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Seperti itu. Dapat kita download, bahkan modulnya dan lain-lain. Dapat kita download. Oke. Nah, kita masuk ke komponen yang pertama. Komponen itu absensi atau attendance. Jadi, ini adalah fitur untuk melakukan absen secara daring. Jadi, kalau kita luring, itu kan biasanya dosen melakukan absensi. Melakukan absensi. Mungkin di sekolah pun juga kita dulu selalu melakukan absensi, apakah di awal atau di akhir pertemuan. Seperti itu. Nah, kalau di daring itu
ada yang namanya absen perkuliahan seperti ini. Nah, nanti ketika pertemuan ini ada, maka harusnya di sini akan memunculkan apakah Anda hadir atau tidak. Biasanya kita ngeklik hadir. Tentunya absensi ini itu sebenarnya diatur oleh dosen. Contoh misalnya, di kita itu sering mungkin 10 menit atau sampai 30 menit di awal, kalau mahasiswa mengabsen, biasanya kan kalau jadwal perkuliahan kan ada toh, misalnya kita mata kuliah pagi 7.30 tuh, 7.30 masuk, biasanya dosen akan setting batas attendance-nya. Contoh misalnya 30 menit pertama itu kalau mahasiswa mengakses atau mengabsen di daring di LMS ini, maka di situ akan tertanda hadir seperti itu. Kemudian ketika lewat dari 30 menit, misalnya 30 sampai 1 jam, jadi jam ke-8 sampai jam 9 itu kalau mahasiswa mengabsen maka akan terhitung terlambat seperti itu. Kemudian lewat dari jam 9 itu dianggap tidak hadir. Biasanya dosen akan menginformasikan seperti itu, sehingga kita harus cepat mengabsen, usahakan absennya itu di awal pertemuan, sehingga kita tertandai hadir seperti itu. Oke. Contohnya mungkin di sisi kita lihat panduan aja, kebetulan sudah disetting tidak hari ini tidak dilakukan absensi. Jadi saya coba mencarikan yang contoh penggunaannya. Edit profil tadi. Nah, ini mengisi presensi. Jadi seperti ini attendance atau daftar hadir yang akan muncul. Oh iya, ini yang saya share itu adalah panduan ya, yang muncul ya, panitia. Iya, Pak. Oke, masih cocok. Nah, seperti ini yang muncul adik-adik. Jadi kalau kita ngabsen itu kita disuruh submit attendance. Kita harus ngeklik submit attendance. Kemudian di sini akan tertera present, gitu. Nah, yang saya maksud tadi ketika kita sudah lewat dari jam 8, maka present ini tidak ada. Ini akan hilang. Jadi yang kita pilih hanya terlambat atau kita izin. Kayak gitu. Ataukah bahkan kalau tidak absen sama sekali itu dianggap tidak hadir. Seperti itu. Kalau masih ada present itu silahkan disimpan. Ini tentunya kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa yang biasanya dicerita di awal bahwa 30 menit itu harus absen. Kalau lewat berarti dia dianggap terlambat. Nah, kalau kita sudah absen present, berarti di pertemuan ini kita ditandai hadir. Seperti itu. Bukti bahwa presensi ini sudah sukses dilakukan. Kita tandai. Oke, itu untuk present, untuk absensi. Kemudian ada lagi banyak komponen-komponen diantaranya seperti ini. Ini adalah assignment atau penugasan. Atau sebelum kita masuk ke assignment, kita lanjut dulu ke materi. Coba kita cari yang materi. Nah, seperti ini. Di pertemuan kedua, hakikat pembelajaran kelas rangkap di SD. Biasanya ada sapaan, kemudian secara mendeskripsikan di awal bagaimana sih pembelajaran kelas perangkap itu. Kemudian biasanya di sini ada materi. Materinya dapat seperti ini, ataukah materinya dapat di PDF, ataukah dapat dibuat sebagai folder seperti itu. Oh iya, tadi yang saya lupa sampaikan bahwa saya coba cari sampainya dulu.
kalian coba perhatikan di sisi ini, tentang di sebelah kanan. Ya, tentang sebelah kanan. Nah, pastikan ketika kita sudah mengakses atau melakukan suatu kegiatan di dalam LMS, pastikan centang ini ada. Ini menandakan bahwa ini sudah selesai dilakukan. Ini sudah selesai dilakukan. Seperti itu. Nah, yang tidak tercentang itu belum dilakukan. Seperti itu. Ya. Jadi pastikan kalian ketika mengakses satu kegiatan di LMS, apakah itu kehadiran, apakah itu tugas, apakah itu materi dan lain-lain, itu pastikan tombolnya ini sudah selesai, sudah terchecklist di sebelah kanan. Oke, kita lanjut. Tadi sampai di mana ya? Nah, kita di sini ya. Jadi kalau kita sudah melakukan absensi, ya, itu biasanya kan kita sudah masuk ke materi ataupun adapun proses pembelajaran yang kita lakukan itu adalah pemberian motivasi, kemudian review materi sebelumnya, kemudian masuk ke pemberian materi. Nah, materi itu dapat kita akses seperti ini, dapat berupa PDF, dapat berupa PPT ataukah video ataukah yang lain, itu banyak. Itu nanti tergantung dari dosen dan materi yang seperti itu. Nah, kalau kita di LMS kita kebetulan ada file, itu silahkan diklik dan di-download. Silahkan dibaca, dipelajari. Seperti itu. Contohnya seperti itu, hanya diklik aja. Seperti ini. Jadi saat saya klik, itu maka PDF-nya atau filenya itu sudah terbuka dan silahkan dibaca, dipahami. Kemudian kalaupun mau di-download, itu ada di situ. Seperti itu. Nah, ada banyak jenis sebenarnya kalau di LMS penyajian materi. Ada yang langsung seperti ini, file yang tadi, ada yang langsung file, ada yang bahkan menampilkan kayak gini, folder. Jadi dia buat folder. Contoh di analisis koreografi ini, mata kuliahnya adalah mata kuliah kajian tari. Kajian tari, di awal dosennya memasukkan itu. Kemudian kadang juga kita word yang dimasukkan sebagai materi, dan yang tadi yang saya jelaskan itu kadang dosen itu menambahkan folder di dalam. Nah, kalau kita klik foldernya ini, maka di dalamnya harusnya ada beberapa file yang menjadi materi. Nah, ini biasa dosen buat untuk mata kuliah yang ternyata filenya, materinya itu banyak file, sehingga disatukan menjadi folder yang dapat mahasiswa download seperti itu dan pelajari. Itu. Kita hanya mengklik dan lalu melakukan download, kemudian silahkan dibaca, dipelajari. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang biasa menampilkan langsung video sebenarnya. Video. Nah, seperti ini. Ada video. Kemudian mana ya yang tadi? Video. Nah, kadang juga kita melakukan sinkronus di dalam yang cara menjoinnya itu kita diarahkan ke LMS. Contoh seperti ini. Kita menggunakan video conference. Kalau tidak salah ini klik blue button. Salah satu video conference juga, aplikasi video conference kayak Zoom, Google Meet dan lain-lain. Ini biasanya ditambahkan di sini
di pertemuan ketika dosen dan mahasiswa ingin melakukan video conference. Jadi mahasiswa ketika ingin join ke video conference-nya dapat melalui Samoke untuk mencari linknya. Jadi kan biasanya kalau Zoom atau Google Meet itu kan kalau kita ingin join itu pasti melalui link. Nah, linknya itu diakses dari Samoke, dari LMS. Seperti itu. Kemudian ada tadi saya cari ini yang bentuk video ya. Nah, seperti ini. Ini bentuk video yang dapat kita putar sebenarnya. Contoh di tarian ini, maka materi ditampilkan dalam bentuk video. Seperti itu. Itu tergantung lagi ke dosennya, apakah mau menggunakan video, materi, file, dan lain-lain. Oke. Kadang juga seperti ini, buku ditampilkan, buku dan teksnya ditampilkan. Ketika kita membukanya, maka no content has been added. Oh, berarti di materi ini belum ada buku yang ditampilkan, cuma hanya tampilan awal. Tapi harusnya sih bukunya itu ada di dalam. Cuman di perkuliahan ini tuh kebetulan tidak disebut. Mana tadi? Nah, seperti ini. Buku kajian tari, teks dan konten. Seperti itu dapat kalian baca. Yang pengarangnya adalah Yes Manjo Adi. Seperti itu. Jadi materi-materinya ini dapat kita buat, kalau dari dosen ya, dapat dibuat, disajikan dalam bentuk apapun. Contoh kayak ini dalam bentuk video juga, tapi dia masukkan ke dalam link gitu loh. Jadi URL, contoh yang kita buka, contoh video tari Map Padendang. Nah, kalau kita buka, dia akan ke YouTube, karena linknya itu di YouTube yang disimpan. Seperti itu. Pada intinya adalah kalian pasti akan belajar sendiri ketika melihat apa konten atau apa materi atau penyajian bagaimana yang disampaikan oleh dosen. Seperti itu. Oke. Nah, terkait materi itu mungkin seperti itu. Kadang juga ada klik. Kita lanjut ke penugasan. Jadi ketika kita melakukan asinkron ataukah bahkan sinkron ataukah bahkan luring, itu kan hampir di setiap pertemuan itu ada tugas. Nah, saat sekarang, dulunya kan itu kita mungkin disuruh jika ingin mengumpulkan tugas, silahkan kirim ke email ataukah silahkan dicetak, dikumpul minggu depan, kan seperti itu. Nah, dengan adanya LMS ini kita bisa menyimpan atau mengumpul tugas melalui LMS, yang mana filenya itu akan disimpan di server yang dapat sewaktu-waktu dosen lihat dan berikan penilaian seperti itu. Nah, kalau tampilan dari tugas itu ada beberapa item, yang kadang digunakan. Contoh kayak pengumpulan tugas atau assignment seperti itu. Nah, kalau kita di LMS itu menggunakan assignment, maka mahasiswa dapat mengumpulkan tugas di sana, tergantung dari bagaimana format yang ditampilkan oleh dosen. Seperti itu. Contohnya itu seperti ini. Jadi ini mungkin ada soalnya terlebih dahulu. Kemudian pengumpulan hasil analisis. Hasil analisis dikumpulkan di sini. Jadi mungkin di materi itu telah dijabarkan cara menganalisa, kemudian apa yang harus dianalisa seperti itu, sehingga soalnya adalah hasil analisanya dari tugas yang diberikan itu silahkan dikumpul di sini. Gitu. Nah, model pengumpulannya itu sebenarnya ada dua. Kalau di assignment ini, penugasan.
kalau di assignment ini dosen dapat membuat dosen dapat membuat mahasiswa menuliskan tugasnya langsung secara teks. Jadi kita tulis di sana, kita jawab soal-soalnya di sana. Dan juga dapat mengizinkan mahasiswa untuk mengupload berkasnya, mengupload tugasnya. Jadi kan ada kita disuruh membuat laporan atau makalah gitu yang formatnya mungkin PDF atau Word atau bahkan PPT seperti itu disuruh di-upload ke dalam tugas dalam sini seperti itu. Ini sisa langsung kita kita upload. Saya coba cari yang penguploadannya. Nah ini tadi yang di blue button cara masuknya ini. Ini. Mengelola kelas, submit tugas. Nah, mengirim tugas pada kelas LMS dapat dilakukan dengan mencermati tipe file terlebih dahulu. Nah seperti ini. Jadi tugasnya itu tampilannya seperti ini. Assignment-nya itu ikonnya itu icon assignment atau penugasan. Contoh seperti ini, buatlah makalah kajian tari analisis tekstual minimal 15 halaman dalam bentuk PDF. Jadi kita disuruh membuat analisis itu dalam bentuk PDF. Jadi file yang diupload itu adalah file PDF. Nah, kalau sudah dikerjakan filenya, tugasnya, maka kita akan ngeklik tugas seperti ini. Kemudian akan muncul yang tadi seperti ini. Kemudian ada tombol di bawah add submission atau tambahkan filenya. Submit tugasnya. Nah, ketika kita klik di sini, itu maka form penginputan itu ada. Form penginputan dapat kita klik masuk ke dalam ini, dapat kita upload, kita drag saja masuk, ataukah kita mencari foldernya dan simpan klik save change seperti itu. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ketika sudah diupload, maka ada proposal ini dengan namanya .pdf. Kemudian silahkan upload, klik upload seperti itu. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Maka file submissionnya itu berhasil diedit, berhasil disimpan. Kalau misalnya ternyata kalian mau mengupdate tugas tapi batas waktunya itu belum selesai, maka silahkan edit di submission. Perlu kami sampaikan bahwa setiap penugasan ini itu biasanya dosen memberikan waktu sehingga ada batas-batas waktu pengumpulannya. Contoh ya, kalau misalnya di kita biasanya kan penugasan itu kan 1 minggu. Jadi silahkan diupload sebelum 1 minggu. Kadang juga ada dosen yang tetap mengizinkan ketika waktunya habis. Tapi ada juga dosen yang tidak mengizinkan sama sekali ketika waktunya habis. Nah, itu yang harus diwaspadai, harus diperhitungkan oleh teman-teman adik-adik mahasiswa agar tugasnya itu tepat waktu. Kita pengalaman sebenarnya, kalau misalnya ada pekerjaan yang bisa diselesaikan, silahkan diselesaikan. Karena banyak tugas kita, banyak pekerjaan kita yang menumpuk. Misalnya nanti ada 9 kelas. Setiap minggu ada satu tugas. Nah, jangan menunggu hari terakhir baru dikumpul. Kenapa saya sampaikan begini? Karena yang pertama untuk mengajarkan kalian tepat waktu. Kalau misalnya ada pekerjaan langsung diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari servernya itu padat. Kita di minggu lalu itu ada LMS itu kita padat, banyak yang gunakan gitu loh, sehingga kadang LMS-nya ini agak susah ditembus di akses karena banyak penggunanya. Nah, kita juga menghindari karena misalnya kalian bisa bayangkan ketika misalnya batas
pengumpulan tugas itu sampai jam 10 malam. Nah, saat jam 10 malam kita baru selesai mengerjakan, jam 9 malam kita selesai mengerjakan, kita baru mau mengupload jam 9. Padahal servernya itu sudah tidak memungkinkan karena banyak yang akses. Kita nunggu sampai 1 jam untuk ngupload, ternyata belum berhasil ngupload. Tiba saatnya jam 10 itu kita tidak berhasil lagi ngupload. Ketika sistemnya sudah bagus, tapi dia sudah jam 11, tidak ada lagi kesempatan untuk upload. Nah, jadinya sia-sia. Seperti itu. Jadi mohon diperhatikan dan dipikirkan sama sekali. Oke, itu untuk penugasan. Kita coba lanjut. Item yang lain itu kalau penugasan itu ada yang namanya kuis. Jadi kuis itu semacam pertanyaan, apakah dia pilihan ganda atau KSI atau apapun jenis soalnya yang harus dikerjakan. Contoh di sini di kuis ini pilihlah jawaban yang tepat dengan mengklik salah satu pilihan. Oh, berarti ini pilihan ganda. Perhatikan waktu pengerjaan. Nah, kuis ini itu kadang dosen itu mengatur bahwa kuis ini hanya waktunya 15 menit ataukah berapa menit, seperti itu. Contoh ya seperti ini. Kuis ini di-close pada 28 Januari 2021. Jadi batas waktu pengerjaan kuis adalah pada tanggal 28 Januari 2021 jam 6:58 sore. Jadi ketika waktunya lewat, kuis ini otomatis tertutup. Nah, saat sekarang ini kita tidak bisa lagi membuka karena sudah lewat waktu. Kemudian saat masa pengerjaan, itu waktu pengerjaannya adalah 15 menit. Biasanya ketika kita mengerjakan kuis seperti ini, itu harusnya ada informasi di atasnya. Harus ada informasi bahwa waktu pengerjaannya itu berapa menit. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan bagi adik-adik. Jangan nunda-nunda pekerjaan ketika ada batasan waktu. Karena kalau batasannya habis, itu salah sendiri. Oke, salah sendiri. Jadi mohon diperhatikan. Nah, kuis ketika kita masuk itu kita hanya menjawab sesuatu pertanyaan. Apakah pertanyaannya bentuknya esai ataukah pertanyaannya tidak, pertanyaannya pilihan ganda, itu tergantung dosen yang memberikan. Seperti itu. Saya rasa terkait ini mungkin kalian sudah pengalaman, terutama bagi mahasiswa baru, karena sebelum masuk ke UNM itu paling tidak kalian telah melalui CAT, Computer Assessment Test, yang mana itu menggunakan soal-soal pilihan ganda yang dijawab, baik yang lulus di daftar lulus di SBMPTN ataukah yang jalur mandiri, harusnya sudah pernah menggunakan CAT. Seperti itu. Itu untuk kuis. Kita coba cari yang lain. Yang lain lagi itu assignment sudah, video sudah. Nah, diskusi. Nah, forum diskusi ini adalah sama halnya forum di diskusi di kita di luring, tapi ini bentuknya kayak chat seperti itu. Jadi contoh seperti ini, ada tema yang diatur oleh dosen, kemudian di dalamnya mahasiswa dapat menulis pendapatnya masing-masing, seperti itu. Jadi di forum ini biasanya dosen juga memberikan batasan bahwa setiap mahasiswa itu silahkan mengutarakan pendapatnya, menuliskan pendapatnya minimal 2 kali ataukah minimal 3 kali.
itu tergantung dosen, seperti itu. Jadi di sini di forum diskusi ini dosennya memberikan semacam diskusi terkait dengan future tense. Oke, seperti itu. Kita coba lihat yang lain. Coba lihat yang lain. Ini mungkin ada. Intinya forum diskusi itu adalah wadah kita berdiskusi di LMS. Mengutarakan pendapat, bagaimana menyampaikan pendapat pada LMS. Nah, ini juga termasuk bagaimana analisa bentuk gerak pada video, kemukakan pendapat Anda. Kan seperti itu. Jadi masing-masing mahasiswa menganalisa videonya, bentuk geraknya, kemudian menuliskan pendapatnya. Oh, ternyata gerakannya itu apa gitu, bentuk gerakannya seperti itu, atau ada yang mau dikoreksi seperti ini. Nah, contoh yang sudah disubmit itu seperti ini. Contoh ya, pendapat saya mengenai tarian tersebut. Ini dapat dilihat ini. Misalnya ini dari Ayu Lestari. Jadi Ayu Lestari itu menuliskan bahwa gerakan dari tari mapa dendang itu sangat sederhana dan lain dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita ingin menyanggah atau memberikan komentar lain, itu dapat kita reply, dapat kita balas. Silahkan tuliskan seperti itu. Saya setuju atau ke apa gitu. Saya kurang setuju karena ini seperti itu. Nah, ini di sisi forum kita dapat menjawab, melakukan reply terhadap pendapat orang lain ataukah memberikan apa. Oke, dengan menuliskan. Tapi sebenarnya ada tingkat advance-nya. Apa itu tingkat advance-nya? Tingkat advance-nya itu sebenarnya kita dapat mengupload file sebagai pendukung. Seperti itu. Jadi misalnya ada referensi ataukah ada gambar yang harus disertakan di pendapat, itu dapat kita lakukan. Gitu. Dapat kita upload pas. Yang nantinya contoh ya, kita contohkan saja. Ini kita upload masuk ke dalam. Oh, maksimalnya 500 MB katanya. Ini berapa ya? Kita coba yang lain. Ini aja. Kita coba masukkan file gambar. Kita drag saja masuk seperti ini. Saya setuju pendapat Anda. So, kita submit. Maka harusnya di bawah itu sudah tertera pendapat yang saya ajukan terhadap kita dan gambarnya seperti itu. Kita dapat mengupload gambar atau apapun, video juga bisa sebenarnya, dan pendapat kita di forum. Nah, itu untuk forum. Izin Bapak, gambarnya tidak berpindah kalau di slide-nya saya. Mungkin dari teman-teman apakah gambarnya berpindah slide-nya? Tidak, Kak. Yang muncul apa ini? Yang muncul apa? Masih dari pengantar perkuliahan yang pertemuan 1, 2, 3 ya, Pak. Oh gitu. Nah. Ini sudah ya? Iya Pak, sudah masuk di diskusinya. Nah, masih di diskusi. Nah, ini
Ini tadi yang saya coba contohkan menjawab seperti ini, kemudian mengupload gambar, hasilnya itu seperti ini. Tadi ya. Tadi hasilnya seperti ini. Jadi kita ngupload itu sama aja dengan kita ngupload tugas ataukah ngupload gambar tadi di profil. Itu seperti ini. Jadi gambar itu kita upload masuk ke dalam. Itu boleh dengan file ataukah kita masuk ke gambarnya. Kemudian menuliskan pendapatnya seperti ini, lalu kita save. Nah, hasil yang muncul itu harusnya di sini. Kita berhasil menjawab, melakukan reply ke pendapatnya si Aprilia Nur Hasifa, kayak gitu. Oke. Nah, seperti itu yang diskusi. Kita coba cari yang lain lagi. Apalagi ya yang sering digunakan di mahasiswa. Mungkin yang panitia kalau ada yang terlewatkan, mungkin yang sering kalian gunakan boleh dibicarakan. Nanti kita cari contoh. Kalau yang sering digunakan itu sih paling tidak materi disajikan dalam bentuk PDF kah, video atau folder dan lain-lain atau video conference itu seperti itu. Kalau di penugasan itu kita pakai assignment penugasan dengan melampirkan file yang harus diupload, file tugasnya, kemudian kuis bisa juga sering malah digunakan. Kuis itu sering digunakan di sisi UTS dan UAS, apalagi kalau misalnya evaluasi yang pembelajaran itu sering juga digunakan. Yang lain seperti forum diskusi seperti itu bisa digunakan. Kita menampilkan atau link Google Meet di dalam. Jadi mahasiswa dapat melakukan video conference dengan dosen melalui link. Oke, yang perlu diperhatikan juga mungkin dari mahasiswa adalah checklist ini. Checklist seperti ini silahkan diperhatikan karena ini akan menandakan bahwa ini tuh sudah diselesaikan atau belum. Nah, contoh seperti ini ya adik-adik. Diskusi pertemuan 1 dan 2 ini adalah video conference yang link ke Google Meet. Jadi kalau kita klik dalam itu harusnya ada istilah mau masuk ke room, enter the room. Nah, untuk melakukan join masuk ke untuk masuk ke Google Meet-nya, melakukan video conference seperti ini. Kita klik enter the room, kita sudah join masuk. Oke. Mungkin seperti itu tim panitia. Kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan terkait dengan item-item yang belum dijelaskan, nanti kita cari contohnya. Mungkin seperti itu. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan. Baik Bapak dan Ibu dosen serta seluruh partisipan yang saya hormati, selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab selama